Kita percaya akan roh Tuhan Yesus yang di tengah-tengah kita. Pertanyaannya adalah, Yesus yang seperti apa yang selama ini kita sembah? Coba buka dulu Yohanes pasal 14. Selama sekian minggu terakhir ini saya mengajar, terutama setiap hari Kamis, tentang anugerah hidup dalam kasih karunia. Saya tahu sebagian dari saudara masih kesulitan untuk mencerna apa yang saya sampaikan, sekalipun sebenarnya itu merupakan sesuatu yang penting sekali dan punya akibat dalam kehidupan saudara. Tapi lihat akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kita, Yohanes pasal 14. Sebelum kita lanjutkan akan session tentang akhir zaman ini, Roh Tuhan tunjukkan saya sesuatu yang menarik sekali. Yohanes 14, lihat pada ayat yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?" Dan kita akan baca sama-sama kalimat berikut ini. 2, 3. "Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Saudara masih belum bisa mengerti inilah hidup dalam kasih karunia? Dia berkata, semua yang aku katakan, yang aku ucapkan, yang aku lakukan, bukan berasal dari diriku sendiri. Ingat ketika dia hidup di dunia, dan dalam pelayanannya selama 3,5 tahun itu, dia adalah 100% manusia. Dia merasakan semua yang dirasakan manusia tanpa terkecuali. Dia dicobai, dia akan dijatuhkan, tapi tidak bisa dalam dosa. Selalu iblis gagal menjatuhkan dia. Tapi dia merasakan semua kelemahan, kekhawatiran, ketakutan, semua perasaan yang hari ini kita rasakan, dia pernah merasakannya. Dan sementara dia hidup sebagai manusia, total sebagai manusia, apa yang dia kerjakan, dia menyampaikan firman Tuhan, dia lakukan mujizat, dia buat banyak hal. Dan dia berkata, semua itu bukan aku katakan dan aku lakukan dari diriku sendiri. Tapi dengan tegas dia berkata, Bapa, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Kalau saudara ingin tahu mempelai kita kelak adalah pribadi yang hidup dalam penyerahan total di hadapan Tuhan. Beberapa hari yang lalu ketika saya bergumul dalam doa, Roh Kudus berkata jelas sekali, hamba Tuhan yang berhasil sebenarnya adalah seorang manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Dia bukan seorang Superman, dia bukan seorang yang mirip malaikat. Dia manusia biasa dengan semua keterbatasan dan semua kelemahannya, tapi dia hidup di dalam ketaatan. Yesus, Alkitab mengatakan dicobai dalam segala hal, dicobai dalam segala hal, tapi tidak berbuat dosa. Dan rupanya kuncinya adalah dia berkata, semua bukan berasal dari diriku sendiri. Bapa yang di dalam aku yang melakukan pekerjaannya. Hidupnya seperti sebuah sarung tangan. Ketika kita lihat sarung tangan itu bergerak, bukan karena sarung tangannya bergerak sendiri, tapi ada tangan yang masuk di dalamnya dan menggerakkan sarung tangan itu. Di luar nampaknya sarung tangan itu kerja dengan luar biasa, tapi bukan karena sarung tangannya bekerja, tapi tangan di dalamnya yang mengerjakan dan menggerakkan akan sarung tangan itu. Nah, hal yang sama sebetulnya berlaku dalam kehidupan kita. Salah satu tugas yang kita harus selesaikan di bumi ini adalah kita harus memahami Dia dan mengenal Dia. Oleh karena itu pada session terakhir dalam kaitan dengan akhir zaman selama 2 minggu ini, saya mau mengajak kita sekali lagi melihat akan gambaran pernikahan orang Yahudi dan dilihat dalam konteks apa yang Tuhan ajarkan. Saudara akan berjumpa dengan sesuatu yang menarik sekali berkaitan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Saya percaya dari waktu ke waktu ketika nanti akan makin banyak dibuka, saya akan teruskan pengajaran ini. Tapi saya akan tunggu sampai Allah menggerakkan lagi untuk mengajar saudara sesuatu yang mungkin beda dengan apa yang selama ini kita dengar. Tapi saya yakin makin dekat harinya, kebenaran ini akan makin dibuka. Sekarang lihat dalam Yohanes 14 yang sama. Saya bacakan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dalam terjemahan lain many rooms, banyak kamar. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sekarang kita teruskan dengan Matius pasal yang ke-23. Injil Matius pasal 23. Lihat pada ayat 37 sampai 39. Teruskan pasal 24 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yesus mengeluh tentang Yerusalem dan dia berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, kita baca sama-sama, 2, 3, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudara sekalian, semua ini sebenarnya berkaitan dengan tradisi pernikahan Yahudi. Nah, saya mau jelaskan supaya Anda punya gambaran, karena ini berkaitan sekali. Ternyata kalau kita mempelajari adat istiadat orang Yahudi, sejak umur 5 tahun, anak-anak Israel atau Yahudi itu diajar menghafalkan akan ayat-ayat Alkitab. Pendidikan yang utama diantaranya adalah mengajar mereka bahwa Mesias itu akan datang dan menyelamatkan mereka. Mereka hafal betul semua yang namanya Messianic Psalm atau Mazmur-Mazmur Mesias, dan juga kitab nabi-nabi yang bercerita tentang Mesias yang akan datang. Para rabi mengajar kepada anak-anak sejak dini tentang Mesias yang akan datang. Tapi rupanya mereka tidak menyadari bahwa pengetahuan saja tidak cukup. Mereka perlu roh Allah yang mencelikkan mata rohani mereka, sehingga mereka bisa mengenali dan menerima akan Yesus yang adalah Mesias, yang sampai sekarang mereka tetap menolaknya. Nah, apa yang sebenarnya Tuhan katakan dalam dua bagian tadi merupakan kutipan dari tradisi pernikahan orang-orang Yahudi, yang kesemuanya begitu disampaikan kepada orang Yahudi, mereka segera tahu akan konteksnya. Tapi karena kita punya tradisi yang sedikit berbeda dengan mereka, dan tanpa penjelasan lebih terperinci lagi, seringkali kita sukar memahami akan konteks budaya Yahudi yang berlaku pada waktu itu. Nah, oleh karena itu saya punya kepentingan hari ini menjelaskan kepada saudara, dan saya percaya ini merupakan tekanan kita pada hari ini, yaitu menyiapkan semua kita menjadi mempelai Kristus.
Seorang laki-laki ketika dia jatuh cinta dengan seorang perempuan, maka hal yang dia buat adalah dia datang kepada orang tua daripada si wanita tadi. Dan kedatangannya adalah dengan maksud untuk melamar. Tidak jelas apakah dia datang dengan rombongan seperti orang Majus, atau seperti orang zaman sekarang bawa rombongan, atau datang sendiri. Tapi kebiasaan yang ada adalah orang itu sendiri yang bicara tanpa orang lain mewakilinya. Di Indonesia harus orang tua yang bicara, atau orang tua juga kadang-kadang kurang bisa berbicara, minta orang tuanya orang lain untuk ngomongkan, saudara. Itu Indonesia, tradisi kita penuh dengan birokrasi dan segala macam tetek bengek yang aneh-aneh itu. Tapi ini Yahudi laki-laki datang kepada keluarga yang perempuan, dan singkat cerita dia mengutarakan isi hatinya, ingin meminang anak putrinya. Lalu orang tua akan menjawab, kalau ditolak ya ditolak, kalau diterima puji Tuhan tentunya. Ketika diterima, orang tua itu biasanya menyampaikan ada mohar atau emas kawin yang harus dibayar. Nah, biasanya orang tua itu menghitung. Nah, ini Yahudi banget, saudara ya. Dari semua hitungan. Jadi mereka ngitung berapa ongkos yang dikeluarkan membesarkan si anak itu. Tadi pagi saya katakan, kalau anaknya makannya banyak, biasanya moharnya banyak, saudara, karena ongkosnya banyak. Mungkin sekolahnya tinggi atau apa, saya nggak tahu. Tapi dulu mereka menghitung berapa ongkosnya untuk membesarkan anak ini. Nah, lalu kemudian si laki-laki itu sepakat dan mohar itu diberikan, dibayar. Emas kawin yang diminta oleh orang tua wanita itu dibayar. Sejak hari itu sebenarnya mereka terikat dalam pertunangan. Di beberapa tempat mereka bahkan semacam punya surat pertunangan. Itu resmi, ada surat tunangannya. Jadi untuk menceraikan harus ada surat cerai. Tidak bisa langsung dikembalikan emas kawinnya langsung pisah, nggak bisa, saudara. Mereka diajar betul untuk hidup dengan tanggung jawab yang tinggi, bukan asal tabrak kayak anak sekarang, saudara. Nah, apa yang kemudian terjadi? Waktu dibayar, lalu ketika itu sudah selesai diterima, si wanita tadi akan meminum segelas anggur. Anggur yang diminum itu merupakan tanda ikatan. Sejak hari itu dia terikat pertunangan dengan laki-laki itu. Nah, saya belajar sesuatu yang menarik sekali. Begitu selesai upacara lamaran tadi, maka si pria itu kembali. Tidak langsung tiap hari ngenteni pacaran, itu tidak, saudara. Sampai keluarkan anjingnya baru pulang, tidak, saudara. Begitu selesai dilamar, apa yang terjadi? Lalu kemudian dia pulang ke rumah orang tuanya. Dan dia menyiapkan akan kamar pengantin untuk mempelai wanita, yang dalam bahasa Ibrani disebut kupah. Kupah adalah ruang atau kamar pengantin, dan biasanya membutuhkan waktu 1 sampai 2 tahun untuk menyiapkan. Rupanya bukan hanya kupahnya, bukan hanya mendekor kamar, tapi segala persiapan untuk pernikahan dan hidup berumah tangga disiapkan oleh laki-laki ini. Itulah sebabnya dia berkata, di rumah Bapakku banyak kamar, kata Yesus. Aku datang untuk menyediakan tempat bagimu. Kalimat itu sebetulnya kalimat ketika seorang laki-laki selesai bertunangan dengan seorang gadis, dan dia akan pulang dulu ke rumah orang tuanya untuk menyiapkan kupah bagi mereka berdua. Dengan kata lain, sebetulnya simbolisnya adalah ketika dia berkata, aku pulang dulu ke rumah Bapakku, sebenarnya dia pulang menyiapkan tempat untuk kelak dia akan ambil mempelai wanita ini dan tinggal bersama-sama dengan dia di rumah Bapaknya. Menarik sekali, pada waktu kita makan tubuh Tuhan dan minum darahnya, simbol perjamuan kudus itu rupanya simbol pertunangan antara kita dengan Kristus Yesus. Waktu kita minum cawan itu, waktu kita minum anggur itu, kita berkata, sejak hari ini sebenarnya aku dipertunangkan dengan Kristus Yesus.
Dan Anda tidak boleh main mata dengan laki-laki lain. Anda tidak boleh nyeleweng dengan siapapun. Engkau mengarahkan hatimu kepada mempelai pria, yaitu Kristus Yesus. Dan kemudian Yesus ini akan kembali lagi nanti setelah persiapan semuanya selesai. Nah, pada waktu proses penantian, apa yang terjadi, saudara? Si wanita, si gadis ini mempelajari kebiasaan, adat istiadat, dan semua perilaku daripada si pria. Dia menyiapkan diri untuk kelak bisa masuk dan tinggal bersama dengan mempelai laki-laki. Dia mempelajari rupanya kebiasaan daripada calon suaminya. Nah, itulah tugas kita pada hari ini. Kita mengenali dia, kita kenali siapa Tuhan kita, bagaimana dia bekerja. Itulah sebabnya dalam pembukaan tadi saya bacakan statementnya Yesus. Semua yang kukatakan bukan berasal dari diriku sendiri, tapi Bapa di dalam rohnya saya percaya, yang diam di dalam aku yang melakukan pekerjaannya. Saudara, inilah hidup dalam anugerah, hidup dalam kasih karunia, hidup di dalam roh. Bukan dalam kedagingan kita, tapi hidup dipimpin oleh roh Allah yang tinggal di dalam roh kita. Yang Paulus katakan strengthen our inner man, menguatkan manusia batiniah kita. Selama kita hidup di dunia ini, kita menantikan mempelai laki-laki datang menjemput kita. Kewajiban kita adalah kita harus mempelajari dan memahami akan kehidupan dari mempelai laki-laki. Kalau saudara keliru dalam menafsirkan, Anda akan punya kesulitan besar kelak kalau saudara bertemu dengan dia, karena rohnya tidak engkau kenali. Tapi ketika engkau makin kenal dia, roh Allah di dalam kita menyiapkan kita. Dia akan memberitahu segala sesuatu tentang Yesus. Dia membawa kita dalam seluruh kebenaran. Kita diajar hidup di dalam roh, supaya ketika dia datang, kita bisa kenali dia. Mempelai wanita yang malas, yang tidak mau mempelajari akan karakter sifat daripada mempelai laki-laki, sebetulnya sama dengan orang tidak mau mempersiapkan dirinya untuk hidup bersama dengan Yesus. Gereja Tuhan yang malas untuk belajar dan mengenal akan Yesusnya lebih lagi, sebetulnya gereja yang tidak mau bertemu dan hidup bersama dengan Tuhan. Kalau kita mulai hari ini membiasakan diri kita hidup berjalan bersama dengan roh Allah, bukan sekedar kita diajar hidup di dalam roh, tapi kita diajar untuk satu roh dengan dia. Nah, hanya orang yang satu roh dengan dia, orang itu akan mampu melihat dia waktu dia datang yang kedua kali untuk menyambut akan mempelainya. Tapi kalau roh kita berbeda, tidak mungkin kita bisa menyambut dia. Itulah sebabnya saya sangat yakin, tidak semua orang yang mengaku dirinya Kristen dan percaya kepada Yesus akan mengalami pengangkatan ketika dia datang yang kedua di awan-awan menjemput akan mempelainya. Sebab kenyataan nanti membuktikan tidak semua orang yang mengaku dirinya Kristen rohnya sama dengan roh mempelai laki-laki. Kalau selama ini kita hidup dengan cara kita sendiri, kita hidup dalam kemanusiaan kita sendiri, kita hidup sebagai manusia duniawi, tidak mungkin mata kita bisa tercelik dan melihat dia dalam roh dan dalam kemuliaannya. Nah, saudara sekalian, menarik sekali orang kenal dan tahu kapan Yesus akan datang yang kedua kali. Tapi ada kewajiban yang penting sekali. Hiduplah di dalam roh Allah, supaya dia buat roh kita sama dengan rohnya. Paulus pernah mengeluh dalam Roma pasal 7. Sebelum dia diselamatkan, dia seorang yang beragama sekali. Dia orang agamawi. Dalam Kisah Rasul dia berkata, aku mengikuti mazhab Yahudi Farisi yang paling keras. Tapi dia berkata begini, the law is spiritual. Hukum firman itu rohani, tapi aku kedagingan. Itulah sebabnya dia tidak mampu untuk bisa hidup di dalam hukum itu.
sampai roh Allah di dalam dia memampukan dia menggenapi apa yang diminta oleh hukum Taurat. Bukan karena kekuatannya, tapi oleh karena pekerjaan roh Tuhan di dalamnya. Saya mau katakan demi kasih Tuhan, saudara, sangat baik kita tahu, kita diperingatkan seperti sekarang ini bahwa Yesus akan datang. Tapi peringatan ini bisa jadi bumerang buat kita kalau Anda tidak menyiapkan dirimu dibuat satu roh dengan dia. Dan roh Allah ditugaskan datang ke dunia ini untuk menyiapkan kita untuk bisa bertemu dengan mempelai laki-laki. Pekerjaan roh Tuhan akan total, genap dan selesai kalau dia bisa menyiapkan gereja dan umat yang sungguh-sungguh satu roh dengan mempelai laki-laki. Sekali lagi dengarkan baik-baik. Tidak semua orang yang mengaku Kristen dan percaya kepada Tuhan Yesus akan mengalami pengangkatan. Kalau rohmu beda dengan roh Kristus, waktu dia datang engkau tidak bisa melihat, saudara. Tapi ada keuntungannya. Banyak rumah kosong, tanah kosong, Anda boleh ambil semua, gratis. Gereja ini ambil sekalian, boleh, gratis, saudara. Tapi saya memilih tidak tinggal. Amen, saudara. Ini bukan rumah kita. Kita warga kerajaan sorga. Amen, saudara. Jadi pilihan di tangan saudara. Mau hidup semaunya atau hidup menurut roh Tuhan dalam hidup kita. Yesus tegas berkata, semua yang aku lakukan bukan dari diriku sendiri. Bapa yang di dalam aku yang melakukan pekerjaannya. Apakah itu masih kurang jelas, saudara? Yesaya berkata, jejak jalan orang benar itu lurus, sebab Tuhan yang merintis jalan lurus baginya. Kita mengalami menikmati damai sejahtera karena semua pekerjaan yang kita lakukan Allah yang melakukannya bagi kita. Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Saya berdoa ini jelas buat kita. Dan biarkan rohmu disiapkan oleh roh Allah, satu roh dengan Kristus Yesus. Karena kita sudah dipertunangkan dengan Kristus Yesus. Amen, saudara. Kita teruskan lagi. Lalu kemudian mempelai ini menyiapkan kamar, kupah disiapkan. Setelah selesai, maka dia mengatakan, baik, minggu depan ini kawin, nikah. Satu sabat sebelum hari pernikahan, ada upacara yang harus dilewati di sinagog. Pada waktu itu mempelai laki-laki akan datang ke sinagog terdekat di tempat tinggalnya. Dan pada waktu dia datang, ini tradisi yang ada sebelum Yesus lahir, sudah ada tradisi ini. Itu yang dikutip oleh Yesus. Karena tradisi ini mengambil dari Mazmur 118. Ini merupakan Messianic Psalm atau Mazmur Mesias sebenarnya. Mempelai pria datang pada waktu jemaat yang lain melihat mempelai pria yang minggu itu akan menikah. Datang masuk ke sinagog, mereka semua serentak berdiri. Mereka serentak berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Semua berdiri, semua berteriak, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan pada waktu itulah ada suatu upacara yang dalam bahasa Ibraninya disebut aufruf, yang artinya the calling up, diundang naik ke atas. Setelah semua teriak, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, maka mempelai laki-laki itu naik ke atas. The calling up, diundang ke atas. Kepadanya diberikan akan Torah atau Taurat. Lalu kemudian dia diberi kehormatan untuk membaca salah satu bagian daripada Taurat atau Torah itu. Dan dia baca dengan suara yang keras sekali. Puncak dari aufruf atau the calling up adalah ketika dia baca bagian daripada Torah itu dengan suara yang lantang. Dan saya percaya itu gambaran daripada rapture,
pengangkatan. Puncak daripada pengangkatan terjadi ketika Torah itu dibuka. Yesus berkata, perhatikan akan pohon ara itu. Kalau rantingnya mulai melembut dan tunasnya mulai keluar. Para rabi berkata, itu simbol dari Torah. Sebelum Yesus datang yang kedua kali, maka firman ini akan berkembang luar biasa. Lalu seluruh dunia penuh dengan kemuliaan Allah. Orang menikmati firman dengan cara yang belum pernah terjadi. Dan kalau itu terjadi, Tuhan berkata, waspada, musim panas, season of repentance akan datang. Dan itu sudah dekat waktunya. Minggu lalu saya sampaikan pertumbuhan kekristenan di seluruh dunia sampai dengan hari ini. Waspada, saudara. Sebab rantingnya mulai melembut dan tunasnya mulai keluar. Saya baca artikelnya dari Benny Hinn. September atau Oktober ini dia buat KKR di kerajaan Yordania. Anda bisa bayangkan, di kerajaan Yordania di lapangan terbuka. Saya pernah mengalami pengalaman dengan orang Yordan, saudara. Kira-kira hampir 2 tahun lalu, ketika kali yang kedua saya ke Israel, kami mampir di negara Yordan beberapa hari. Saya bersamaan dengan rombongan Presiden Soeharto yang berkunjung ke Yordan. Jadi kami datang, orang menyambut kami, saudara. Karena Presiden baru saja datang, di surat kabar di mana-mana mereka menyambut Presiden kita. Jadi kita tinggal nunut mulyo, ikut enaknya, saudara. Kami bahkan tinggal satu hotel dengan rombongan beliau. Saya nggak tahu apakah Presiden di kamar yang sama atau tidak, di hotel yang sama, saya nggak tahu. Tapi rombongannya sebagian bermalam di tempat hotel yang sama yang kami pakai. Kami pakai Marriott Hotel di Amman. Orang sini bilang aman, orang sana kalau nyebut aman katanya. Bahasa Arab aman, saudara. Jadi saya nirukan mereka. Saya tinggal di sana beberapa hari. Kami lihat Petra. Itu kota karang. Anda lihat bagus sekali, manusia bisa buat sekian abad yang lalu. Fantastis itu, saudara. Dan yang menarik adalah guide kami itu agama sepupu ekstrimnya luar biasa. Mestinya ini kantor gereja, dia ngomongnya agamanya muter. Dia coba buktikan Yesus bukan Tuhan, saudara. Hanya karena hikmat Allah saya bungkam dia. Nggak di sini ceritanya, lain kali Anda ketemu saya ceritanya pribadi, saudara. Ini kasetnya kemana-mana, bukan di sini ceritanya. Nah, dengerin baik-baik. Kalau sampai ada hamba Tuhan bisa buat KKR kebangunan rohani di Amman, saudara, Anda bisa bayangkan gitu. Rantingnya mulai melembut dan tunas itu mulai keluar. Yesus berkata, saya sampaikan minggu lalu, waspada, sebab musim panas sudah hampir tiba. Dan musim panas orang Yahudi langsung tahu itu merupakan season of repentance, masa pertobatan. Amen, saudara. The calling up puncaknya adalah ketika mempelai laki-laki membaca Taurat. Dan waktu dibacakan dengan suara keras, tiba-tiba kita tahu itulah saat dia akan datang. Sementara itu, saudara, dengar baik-baik, ini hal yang menarik sekali. Apa yang terjadi dengan mempelai wanitanya? Hari-hari menjelang pernikahan itu, mempelai wanita mengikuti suatu ritual bath atau upacara mandi yang dalam bahasa Ibraninya disebut mikveh. Mikveh merupakan upacara mandi. Dan hanya ketika wanita itu sudah mengikuti upacara mandi itu, dalam tradisi Jawa juga begitu, saudara ya. Jadi ada disiram air kembang, air segala macam gitu ya. Mereka bukan pakai air kembang, tapi ada tradisi namanya mikveh. Itu merupakan ritual bath. Mereka memandikan mempelai wanita ini. Kalau nggak mandi kan kasihan pengantin lakinya, saudara ya. Kayak Marta kan, parfumnya Marta bukan Maria, repot sekali. Lalu kemudian itu merupakan persiapan yang menarik sekali. Sekarang saya mau ajak Anda lihat Yohanes pasal 8. Ini sedikit rumit tapi saudara akan nyampe juga, saya yakin.
Anda semua jenius di sini. Yohanes pasal 8. Lihat mulai ayat 2. Saya tunjukkan ini menarik sekali buat saudara. Yohanes pasal yang ke-8. Lihat mulai ayat yang kedua. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di mana? Tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Mengapa Tuhan nulis di tanah? Tuhan nulis apa kira-kira, saudara? Orang dari zaman ke zaman pengen ngerti sebetulnya Yesus itu nulis apa. Pak Sam cerita sama saya, Dennis Belkom pernah khotbah, "Jesus is a man without a plan." Tak tambahi, "but his father does." Yesus adalah seorang yang tanpa rencana, tapi Bapaknya punya rencana, dan Bapak yang mengerjakan di dalam dia. Sebagai manusia dia nggak punya rencana, kan? Dia tahu rencana Bapaknya. Kalau dia punya rencana sendiri, itu yang dia sampaikan hanya sekali di Getsemani. "Kalau boleh, tapi bukan kehendakmu." Bukan kehendakku, melainkan apa? Kehendakmu yang jadi. Nah sekarang kenapa Yesus nulis di tanah, saudara? Orang pengen tahu nulis apa dia sebetulnya. Nulis apa, Victor? Nulis apa? Oleh laughter malah, saudara. Habis ngelamar, jadi dia Pak Marso, ini dulu ngelamar kemarin nulis-nulis tanah enggak ya Pak ya? Yang saya tahu lihat tanah terus ya. Kembali saudara, itu sebetulnya setiap yang Tuhan buat itu bukan tanpa pengertian. Enggak ada, mau iseng aja Pak, jengkel sama orang-orang gambar. Yesus gambar soalnya. Gambar apa? Brengose orang-orang itu digambar sama dia. Jengkel sih. Itu kan kita saudara. Tanyai macam-macam jengkel, kita gambar. Tambah tanya, tambah dilihat gambar. Matanya kayak begini, brengose, brewok itu gambar. Bukan. Saya tunjukkan sesuatu buat saudara. Coba buka Yeremia pasal 17. Yeremia 17 ayat 13. Yeremia 17 ayat 13. "Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan." Dalam bahasa Inggrisnya lain sekali. Saya mau tunjukkan pada saudara
Dikatakan begini, O Lord, the hope of Israel, all who forsake you will be put to shame. Oh Tuhan, pengharapan Israel, semua yang menolak Engkau akan mendapat malu. Those who turn away from you, mereka yang berbalik daripadamu, will be written in the dust, akan ditulis pada debu, pada tanah. Because they have forsaken the Lord, karena mereka telah menolak Tuhan, the spring of living water, sumber dari air kehidupan. Kitab Yeremia berkata, those who turn away from you will be written in the dust. Menarik sekali kata the hope tadi, dari kata Ibrani yang sama, mikveh, yang artinya ritual bath atau immerse. Immerse itu dimandikan, dicelup, diselam, saudara. Mandi itu begini atau mandi, saudara. Sudah sedang apa kamu? Sedang mandi. Ora model, saudara. Kecuali kucing, hanya begitu sampai orang berani mandi kucing, saudara. Siapa yang belum mandi di sini? Sudah Pak, saya mandi tadi. Mandi. Yang ngiler-ngiler di sini, ini. Itu mandi, saudara. Dengerin baik-baik. Waktu orang-orang itu datang, dia bawa perempuan berzina. Ketika mereka datang, Yesus berhenti ngajar. Dia tulis, sebetulnya orang Yahudi harusnya tahu yang dia maksudkan. Dia mau berkata, kamu perempuan, tapi juga kamu semua yang datang, kamu berpaling dari Allahmu, kamu tidak setia kepada Tuhan lagi. Dan Yeremia berkata, will be written in the dust. Yang ditulis dia, mereka yang ditulis. Tetap gak ngerti, saudara. Desek terus. Dan dia mau berkata, semua kamu written in the dust. Dia berkata, yang tidak berbuat dosa, lempar batu pertama. Yang paling tua, paling akeh dosane, saudara, mundur duluan, saudara. Sadar yang tua. Dan dia nulis lagi. Yesus tidak berbuat sesuatu tanpa hidup dari firman ini. Sebab dia firman itu sendiri. Yang menarik dalam Yeremia 17 adalah the hope of Israel. Itu adalah mikveh. Itulah sebabnya Yesus berkata, barang siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan. Saya mau tanya, siapa yang sudah mengikuti ritual bath, mikveh, baptis, immerse? Coba angkat tangan sedikit. Tinggi, sudah. Siapa yang belum sempat? Coba angkat tangan. Saya serius sekali. Tinggi. 1, 2, 3. Tinggi. Jangan ditunda, saudara. Itu simbolik memang betul. Tapi maknanya mengubur hidupmu yang lama. Dan engkau akan terima hidup yang baru. Amen, saudara. Orang-orang berkata, kenapa aku harus baptis? Oh iya. Kalau Anda mau jadi mempelainya, Anda harus ikuti ritual bath, mikveh tadi. Baru engkau siap menyambut dia. Saya gak berkata cemplungkan selesai, pasti selesai. Bukan, saudara. Tapi itu bagian yang tidak boleh dilewatkan dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Saudara Victor berdiri sebentar. Yang belum dibaptis, kalau Anda bertobat hari ini, nanti selesai kebaktian datang ke dia. Minta formulir baptisan, daftar ke dia. Oke, saudara. Tak tunggu. Karena cuma begini perintah Tuhan lihat, sengaja tidak mau baptis, tak lapor Tuhan, saudara. Orang kurang ajar Tuhan, mengatakan tidak bertobat. Datang ke dia, minta formulir, minta dibaptis. Amen, saudara. Itu bagian dari ritual. Nah, saya teruskan lagi. Apa yang terjadi? Pada waktu selesai, wanita ini menyiapkan dirinya.
ritual bath, immerse, diselamkan, dibaptiskan. Alkitab jelas sebetulnya ya. Oh, saya pakai shower, shower kebes, saudara. Ya. Nah itu immerse, itu dibaptis, celup. Gitu. Alkitab yang ngajar. Nah, apa yang terjadi kemudian? Lalu mempelai ini siap menyambut akan mempelai wanita. Nah, waktu dia berjalan, dengerin saudara, di depannya ada orang-orang yang meniup sangkakala. Dan di belakang peniup sangkakala adalah mempelai laki-laki. Ketika mulai berjalan, sangkakala dibunyikan, tanda mempelai laki-laki itu datang. Dan waktu mempelai itu datang, dia jumpai mempelai wanitanya sudah disiapkan begitu rupa. Lalu dia akan bawa mempelai wanita ini dan dibawa masuk ke kupah, ke kamar pengantin yang disiapkan. Menarik sekali, mereka tinggal di rumah bapak daripada mempelai laki-laki selama 7 hari. Dan mereka tinggal di situ selama 7 hari. Orang Yahudi, mereka percaya suatu hari akan tiba waktunya, akan ada masa sukar bagi Israel, yang oleh istilah mereka diberi nama Jacob's Trouble, atau kesulitan Yakub. Dan itu terjadi selama 7 tahun. Dan Alkitab berkata, memang sungguh-sungguh antikris itu akan bergerak di bumi ini 7 tahun. Dan itulah yang oleh mereka disebut Jacob's Trouble, atau kesulitan daripada Yakub. Sehingga orang-orang Messianic Jews, Yahudi yang sudah percaya Yesus berkata, dari semua simbol yang ada ini, mereka sangat yakin mempelai ini akan disembunyikan dalam kupahnya Yesus. Dan pada masa itulah, 7 hari itu, selama 7 tahun itulah, sisanya akan mengalami masa kesulitan Yakub, Jacob's Trouble. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa ayat sebagai pembanding. Buka Yesaya pasal yang ke-26. Kitab Nabi Yesaya pasal 26 ayat 15 mulai. Yesaya pasal 26 ayat 15. Lihat sampai dengan ayat 21. Ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah, ya membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Seperti perempuan yang mengandung yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan tiada lahir penduduk dunia. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Ini bicara soal kebangkitan orang mati. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Lalu ayat 20, inilah tempat kupah itu. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana.
Yang mati dibangkitkan, yang hidup dia simpan di kupahnya, di kamar yang disediakan di rumah Bapaknya untuk sesaat. Lihat sekarang dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang pertama mulai. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Sama dengan Yesaya 26 tadi. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, oleh keselamatan, oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Mazmur pasal 27. Mazmur pasal yang ke-27. Mazmur 27 ayat yang kelima. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. For in the day of trouble, di hari kesulitan itu, He will keep me safe in His dwelling. Dia akan tetap memelihara aku dengan aman di tempat tinggalnya. He will hide me in the shelter of His tabernacle. Dia akan menyembunyikan aku di tempat persembunyian di kemahnya. And set me high upon a rock. Dan menempatkan aku tinggi di atas batu karang. Dan kata batu karang, orang Yahudi tahu, itu berbicara tentang Mesias. Mesias yang menyembunyikan, Mesias yang menyimpan kita di kupahnya. Selama 7 hari akan disimpan di kupahnya. Dan hari-hari yang sama ada Jacob's trouble. Israel akan betul-betul menderita pada waktu itu. Dalam kitab Sakaria dikatakan, mereka akan melihat Dia yang mereka tikam sendiri, dan mereka meratapi akan kebodohan mereka. Mereka harus bayar semua yang pernah mereka lakukan itu. 1 Tesalonika pasal yang keempat. Lihat lagi di perjanjian baru, pasal yang keempat dari 1 Tesalonika, ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata sampai 18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan.
Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Sama dengan ritual pernikahan, sangkakala ditiup dan Allah sendiri yang datang. Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama. Perhatikan pada ayat yang ke-9 mulai. Kisah Rasul pasal pertama ayat 9 sampai 14. Alkitab berkata, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Sampai sekarang orang bangun semacam gereja kecil di bukit yang diperkirakan disitulah Yesus terangkat ke surga. Dari mana mereka tahu? Dihitung, saudara. Biasanya mereka kumpul di mana di Yerusalem. Terus mereka lihat bukit mana yang memungkinkan orang sekian banyak kumpul. Lalu orang jalan seperjalanan sahabat, itu ada batasannya. Cek, mereka berhenti, kira-kira di situ. Ada bekasnya? Nggak tahu lah. Orang Yahudi paling pintar buat-buat, saudara. Oh, diperkirakan di sini untuk Torres saja. Tapi yang menarik, sungguh-sungguh dia terangkat, dan malaikat berkata, dia akan kembali dengan cara yang sama. Amen, saudara. Siapkah saudara terima menyambut dia yang kedua kali? Yang belum mandi, mandi dulu, saudara. Masa mau kawinan tidak mandi? Nanti pengantin pria pingsan dekat-dekat saudara karena belum mikveh tadi. Amen. Ayat terakhir, Sakarya pasal yang ke-12. Sakarya pasal yang ke-12 ayat 10. Lihat ini yang terjadi. Tadi sudah kita bacakan dari pagi, saya ulang buat saudara. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Negeri itu akan meratap, setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Nathan tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka tersendiri, juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Mereka melihat dia yang ditikam. Tadi pagi saya sampaikan buat saudara, 4 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 16 Juli 1994, terjadi peristiwa alam yang aneh sekali. Ada 3 orang sarjana ahli tata surya, orang Yahudi tiga-tiganya, Eugene dan Caroline Shoemaker dengan David H. Levy, tiga-tiganya orang Yahudi. Mereka beberapa waktu sebelumnya menemukan adanya komet yang mendekati akan planet Jupiter. Oleh karena mereka yang menemukan, maka komet itu diberi nama Shoemaker-Levy 9. Shoemaker-Levy 9 itu nama kometnya.
Nah, waktu diamati, tiba-tiba komet itu pecah. Kepingannya berjumlah 21. Dan arahnya adalah akan menghantam akan Jupiter. Yang menarik, komet pertama yang menghantam Jupiter terjadi tanggal 16 Juli 94. Dan terus berlanjut sampai yang terakhir tanggal 22 Juli 94. Dan 16 Juli 94 itu adalah tanggal 9 bulan Aviv. Seperti yang saya katakan minggu yang lalu. Setiap tanggal itu tanggal bencana buat orang Yahudi. Dimulai dari pemberontakan 10 orang pengintai dan rakyat Israel. Nebukadnezar menghancurkan bait Allah. Titus menghancurkan bait Allah. Tentara Bar Kokhba dihancurkan oleh orang-orang Romawi. Inggris mengusir orang-orang Yahudi. Spanyol mengusir orang Yahudi. Perang dunia pertama dimulai tanggal 9 bulan Aviv. Dan sejak itu Rusia menganiaya orang Yahudi. Dan kamar gas di Treblinka di Polandia dimulai tanggal dan bulan yang sama. Tanggal bencana. Nah, orang mulai berkata begini, kalau sampai 3 orang Yahudi ini menemukan tanda itu, apakah itu bukan berarti Allah berbicara sesuatu kepada umatnya? Sebab planet Jupiter, orang Ibrani menyebutnya bukan Jupiter, tapi disebut dengan nama Sedek. Dan nama Sedek artinya kebenaran. Orang Yahudi menyebutkan Jupiter atau Sedek itu sebagai planet simbol daripada Mesias. Merekalah yang pertama menemukan dan mereka yang mengamati ketika pecahan komet pertama menghantam akan Sedek, kebenaran itu, Mesias itu, tanggal 9 bulan Aviv. Dan mereka berkata, apakah itu bukan merupakan tanda peringatan Allah berbicara kepada mereka bahwa sebelum atau sesegera sesudah masuk abad yang ke-21 ini, mereka akan menyaksikan kebenaran yang mereka tikam 2000 tahun yang lalu. Dan itu menggenapi apa yang Zakaria pasal 12 sebutkan. Dan terakhir sekali saudara sekalian, lihat Zakaria pasal yang ke-14. Dan ini akan dialami oleh orang-orang Yahudi dan Israel akan mengalaminya. Tapi lihat, inilah Yerusalem baru yang Allah sediakan buat kita. Zakaria 14. Lihat mulai ayat yang pertama. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dia. Ini jelas setelah dia bawa akan mempelainya, dia itu akan dibawa turun lagi oleh Tuhan. Jadi itu sudah jelas sekali. Pada waktu gerejanya mempelainya dibawa masuk ke kupahnya, Israel mengalami Jacob's trouble. Tapi puncak dari kesulitan mereka, Tuhan akan datang bersama dengan orang kudusnya, mempelainya. Luar biasa saudara.
Dan dikatakan, maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku, tetapi akan ada satu hari, hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Seluruh negeri akan berubah menjadi seperti Araba Yordan, dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya. Dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut. Dan dari menara Hananil sampai ke tempat pemerasan anggur raja, orang akan menetap di dalamnya, sebab penumpasan tidak akan ada lagi dan Yerusalem akan tetap aman. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi rusak, menjadi busuk sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu, dan dikumpulkanlah harta benda segala bangsa di sekeliling, yaitu emas, perak, dan pakaian dalam jumlah yang sangat besar. Tulah seperti itu juga akan menimpa kuda, bakal, unta, keledai, dan segala hewan yang ada dalam perkemahan-perkemahan itu. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Pada waktu itu akan tertulis kepada kerincingan-kerincingan kuda, kudus bagi Tuhan, dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. Maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya. Dan tidak akan ada lagi apa, saudara? Pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu. Orang datang bukan untuk cari keuntungan, bukan cari kerjaan, bukan. Datang karena cinta kepada Tuhan. Tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan. Saya percaya makna rohaninya adalah jangan datang dengan hati dagang di depan Tuhan. Banyak orang Kristen datang dengan dagang, saudara. Aku mau ini supaya dapat ini. Aku memberi sekian supaya untungnya ini. Itu tidak akan ada lagi. Amen, saudara. Tutup Alkitab saudara.